pun Excel. Jadi ini tugasnya kita nanti sama petugas di dinas untuk melaporkan ke dalam sistem. Terdapat progres dan peningkatan dari B04, B08, B12 terhadap aksi yang sedang dilaksanakan. Jadi ini ada apa keterkaitannya Ibu dari B04, B08 sampai B12. Kedua, format pelaporan bisa berubah setiap tahun. Ini seperti contoh kita format tahun 2022 berubah di 2023. Formatnya berubah, cuma hampir tidak keseluruhannya berubah. Jadi 80% masih sama. Lanjut. Ini ada nilai capaian kabupaten kota. Ini ada Tamiang. Jadi kita lumayan 95. Tapi ini per aksi. Aksi satu nggak ada keterkaitan dengan dinas pendidikan. Jadi nilainya alhamdulillah 95. Lanjut. Ini aksi 2 belum terkait dengan dinas pendidikan. Jadi ini dinas yang lain. Nilai kita berapa? 60. Ini masih kurang. Ini yang nilai B08. Jadi kita harap nanti B12 akan meningkat. Lanjut. Ini aksi 3. Aksi 3 belum terkait dengan dinas pendidikan. Nilainya 75. Ini kita langsung ke aksi 5. Ini yang terkait dengan dinas pendidikan. Jadi nilai kita 70 ya. 70. Jadi ini memang cukup, tapi kita berharap ini akan lebih seperti Kabupaten Nagaraya dan Pidi 100. Maka data dukung tadi perlu ibu-ibu, bapak-ibu semua untuk mendukung ini. Jadi seperti misalnya ini keterangan. Ini Kabupaten Aceh Barat Daya nilai kenapa mereka 30? Karena data dukung tidak lengkap. Jadi data dukung itu penting bapak ibu. Tidak sesedianya tol atau KAK, kerangka acuan kerja. Ini tidak jadi nilainya 30. Alhamdulillah kita nggak sampai 30, 60. Jadi Kabupaten Aceh Besar karena data dukung tidak lengkap sama. Kabupaten Aceh Jaya 30 karena data yang dilaporkan pada format pelaporan nihil. Dia tidak boleh nihil ibu. Kalaupun nihil kita harus buat surat keterangan kenapa nihilnya. Jadi kalau kita buat nihil seperti ini nggak ada nilai. Jadi kalau misalnya kita nihil memang nggak ada, kita ada-adakan memang seperti adanya, seperti realnya, maka kita harus buat surat keterangan bahwa kegiatan ini kita tidak ada di sekolah kita. Nanti petugas dari dinas sudah paham. Oke, lanjut ya. Jadi khusus untuk pendidikan di aksi 5 Bapak Ibu ya. Jadi aksi 6, aksi 7 itu tidak ada terkait dengan dinas pendidikan. Lanjut. Oke, mungkin ini akan kita masuk ke materi yang kedua Bapak Ibu. Lanjut ya. Persiapan pelaporan aksi HAM B12. Jadi ini kita untuk bulan ini sampai bulan tersebut kita fokus ke B12. Kita nggak bicara lagi ke B04, B08. Kapan kita nanti menginput B04, B08 di tahun berikutnya Bapak Ibu. Di tahun 2023. Berarti inilah alhamdulillah juga Dinas Pendidikan, dan terima kasih juga ke Dinas Pendidikan
sudah punya inisiatif untuk membuat sosialisasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti sudah mengerti di tahun 2024 nanti. Jadi ini sudah sama seperti yang disampaikan tadi. Ini Perpres 53. Lanjut ya. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa sasaran HAM itu adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Lanjut ya. Ini timeline-nya, ini waktunya. Jadi di tahun 2023 ini Bapak Ibu, kita sudah melaporkan B04 tanggal 28 April sampai dengan sampai 5 Mei. Jadi kami harus menerima data ini Bapak Ibu semua sebelum tanggal 28. Ini tanggal 28 ini udah ready Bu. Dari ini kita masukkan upload ke sistem. Sistemnya dibuka tanggal 28 April sampai 5 Mei. Jadi kalau kita masuk sebelum tanggal ini nggak bisa dibuka. Lewat tanggal ini tutup, nggak bisa lagi. Jadi laporan kita dulu nol, nggak kita laporkan. Jadi ini nggak apa, ini tugas kami. Ini tugas kami dengan petugas di dinas. Cuma kami minta bantu dari Bapak Ibu semua untuk tahun depan kita data yang kita minta sudah sebelum tanggal 28 ini. Jadi nanti kita gunanya apa? Paling tidak seminggu sebelum tanggal 28, gunanya apa? Apabila nanti ada bahan-bahan yang kurang, kita verifikasi dulu, kita bisa lengkapi lagi. Jadi ada waktu kita untuk memperbaikinya. Gitu. Begitu juga dengan B08. B08 dibuka sistemnya tanggal 30 sampai 12 September yang sudah kita lakukan. Tapi kita juga sama, mengumpulkan data, kita kumpul data sebelum tanggal 30. Seminggu sebelum tanggal 30 sudah kita laporkan. Atau kita kirimkan ke dinas. Ini yang kita hadapi nanti. Ini dalam waktu dekat ini B12 Bapak Ibu. Jadi B12 28 November sampai 5 Desember. Jadi begini Bapak Ibu. Nanti kalau ada petugas dari dinas pendidikan minta data, Bapak Ibu siapkan aja dengan data dukungnya. Nanti apa-apa yang minta, nanti petugas yang menyampaikan. Jadi ini udah paham Bapak Ibu ya? Dan lanjut ya. Jadi di Ranham itu bukan hanya berperan bagian hukum saja, yang berperan juga Bapeda. Jadi Bapeda sebagai operator juga mereka dari segi berkoordinasi dalam hal penganggaran, pelaksanaan, koordinasi dan pelaporan. Siapa yang laporkan nanti ke yang punya, yang jadi admin ke sistem Ranham nanti adalah petugas di Bapeda. Jadi semua data Bapak Ibu yang kirimkan kepada dinas mengirimkan kepada kami, nanti kami verifikasi, maka setelah jadi data, dokumennya kami serahkan ke Bapeda untuk diupload. Ya. Jadi ini informasi rekap semua ketujuh aksi tadi Bapak Ibu. Jadi ketujuh aksi tadi direkap semua. Nilainya kita nomor 4 di Aceh. Kita urutan keempat. 85 yang pertama Fitri, kedua Nagaraya, kedua Aceh Barat ya. Aceh Barat ya. Ya, kedua Aceh Barat, ketiga Nagaraya, keempat kita Bapak Ibu. Jadi kami mengharap kita jangan turun nanti di B12-nya. Mengingat bahwa ini tugas fungsinya dari Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM. Mereka memfasilitasi, kita laporkan ke mereka juga nanti. Mengingat lagi Bapak PJ kita juga dari Kemenkumham. Jadi kita harus mempertahankan ini sekuat tenaga. Jadi kalau bisa kita jadi nomor 1. Baik, kita alhamdulillah kita tahun ini dapat nomor peringkat 4. Tapi ini untuk
B08. Nanti B12 kita bisa aja menurun, kita bisa juga akan naik. Gitu Bapak Ibu. Ini tergantung dari dukungan dari Bapak Ibu semua. Lanjut ya. Ini timeline B12 tadi. 28 November, ditutupnya 5 Desember dan diverifikasi oleh pusat 6 Desember, 1 hari. Pelaporan ini dibuka dan ini ditutup. Kita nih setelah ditutup nggak bisa masuk lagi. Kita upload nggak masuk lagi dan dikunci. Baru. Lanjut. Ini dia Bapak Ibu. Inilah sistemnya nih. Sebelumnya namanya KSP, Serambi KSP. Jadi B04 kita menggunakan aplikasi Serambi KSP. Tapi waktu B08 kita sudah menggunakan Sapaha, sistem aplikasi pelaporan aksi HAM. Jadi ini elektronik. Kalau lewat tangga, sebelum tangga pun nggak bisa, lewat tangga pun udah nggak bisa. Gitu. Jadi Sapaha merupakan sistem aplikasi pelaporan, monitoring dan evaluasi aksi HAM yang dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pimpinan peninggian nasional HAM untuk menggantikan aplikasi pelaporan Serambi KSP yang saya sebutkan tadi. Jadi Kemenkumham berperan sebagai pimpinan penelitian, Bapak Ibu semua. Jadi mengingat dari Bapak PD kita juga dari Kemenkumham, jadi ini kita pertaruhkan ini Bapak Ibu semua. Aplikasi Sapaha digunakan pada pelaporan aksi HAM periode 08 B12 tahun 2003 oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, ini provinsi dan kabupaten. Jadi B04 masih menggunakan ini, B08 sudah menggunakan Sapaha. Lanjut. Aksi 2 kita langsung ke aksi 5 yang terkait dengan Dinas Pendidikan. Ini yang provinsi ya. Beda. Ini persiapan pelaporan aksi HAM Kabupaten Kota periode B12. Jadi ini kewenangan dari Kabupaten Kota. Lanjut ya. Kita langsung ke ini aksi 1, kita langsung ke aksi 5. Mungkin ini lanjut aja. Lanjut. Ini dia. Ini Bapak Ibu, aksi 5 yang terkait langsung dengan Dinas Pendidikan. Jadi aksi 5 itu adalah pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Pertama, kelompok tinggal di daerah 3T, kantong kemiskinan. Dan kedua, kelompok masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu, HIV. Jadi kita mungkin di dinas ada program memberikan layanan khusus bagi 3 kelompok tadi. Misalnya kita memberikan kemudahan bagi anak-anak yang miskin, tidak mampu. Misalnya seperti Dinas Pendidikan ada memberikan seragam gratis seperti itu, ataupun buku gratis atau beasiswa. Itu kan layanan khusus bagi mereka, bukan secara umum, bukan anak secara umum. Dan juga kalau ada kelompok masyarakat adat, maka kan kita berikan juga sama. Dan juga anak dengan penyakit tertentu, HIV atau AIDS, mungkin
kita akan memberikan layanan khusus. Mungkin bukan hanya dalam bentuk bantuan seragam, perlengkapan sekolah, tapi juga mungkin karena dia lagi kurang sehat, sakit, nggak bisa ke sekolah, kita memberikan layanan khusus bagi dia datang ke rumahnya. Ataupun kalau dia lagi dirawat di rumah sakit, mungkin kita ada cara untuk menyampaikan, memberikan materi pelajaran ke yang bersangkutan di rumah sakit. Itu hak mereka. Jadi walau mereka menderita penyakit tertentu, tapi hak-hak mereka sebagai hak pendidikan mereka itu sama dengan anak-anak lainnya. Jadi itu penting. Jadi kriteria keberhasilan terpenuhinya hak-hak atas pendidikan anak-anak di wilayah 3T. Mungkin kita nggak masuk lagi 3T. Nanti kita koordinasikan juga dengan Bapeda atau di DPMK BPKB, apakah kami yang masih masuk daerah 3T tertinggal, terpencil dan terluar. Mungkin kita akan masuk di sini, Bapak Ibu. Di sini. Mungkin kantong kemiskinan secara seperti apa? Mungkin kita nggak masuk, tapi kita masyarakat miskin kurang mampu kan masih ada. Jadi kita sasarannya adalah anak-anak keluarga miskin dan kurang mampu. Kalau 3D ini tidak. Yang kedua adalah kantong kemiskinan anak kelompok masyarakat adat. Ini saya sama-sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kita cek dulu apakah kita ada legalitas kelompok masyarakat adat dalamnya. Cuma mungkin pengetahuan saya mungkin sampai saat ini kita belum ada. Tapi nggak apa-apa, nanti kan tugasnya petugas dari dinas untuk koordinasi dengan MAA. Dan anak-anak penyakit tertentu tadi, jadi layanan khusus